Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pemikir di Tunisia ya. Karena saya sekarang berada di Tunisia sekitar udah 8 tahun berjalan ya teman-teman. Jadi saya cukup mengenal beberapa tokoh yang secara pemikiran, secara gagasan itu dia ikut berkontribusi dalam membangun negara Tunisia. Siapa aja itu? Ada Muhammad Thohir Ibnu Ashur yang kita sering sapa ya dengan Syekh Thohir Ibnu Ashur. Nah, ini beliau 6 September 1879, wafatnya 1973. Lumayan panjang umurnya sampai 93 tahun. Kemudian ada Abdul Aziz Sa'labi. Ini mirip-mirip ya secara masa ya, secara waktu. Beda secara kelahiran duluan Abdul Aziz Sa'labi ya, beda berapa tuh? Beda 5 tahun. Tapi beliau Abdul Aziz Sa'labi ini meninggal lebih dulu ya. Nah, dia meninggal pada tahun 1944. Nah, 68 tahun. Nah, kemudian ada Thohir Haddad. Nah, ini ulama yang ya kontroversial ya. Sangat muda, meninggal di usia 36 tahun. Ada Khudr Hussein. Nah, ini teman dekat daripada Syekh Thohir. Nah, kemudian ada Ulfa Yusuf. Dia masih hidup sampai sekarang. Dia kelahiran 1966. Kemudian ada Abdul Majid Syarofi. Dia juga masih hidup. Kemarin waktu pas ada Ma'rad di La Marsa, saya sempat berfoto dengan beliau. Nah, kemudian kita masuk. Ini merupakan karya-karya ya daripada Syekh Thohir. Kemudian dan beberapa tokoh reformasi lainnya. Nah, jadi Syekh Thohir ini merupakan seorang ulama dan ahli fikih ya, Tunisia yang terkemuka, yang mana beliau juga dianggap sebagai salah satu pelopor kebangkitan Islam di era modern. Dia menulis banyak karya yang membahas berbagai aspek fikih Islam, tafsir, bahasa, dan pemikiran Islam. Beberapa karya paling terkenalnya, ini ada At-Tahrir wa Tanwir, sekitar 17 jilid. Nah, ini karya yang sangat monumental ya, yang kalau kata Gus Dubes, Pak Zuhairi Misrawi mengatakan jadi kitab Tahrir wa Tanwir ini merupakan inspirasi dari penulisan kitab tafsir Al-Misbahnya Pak Quraisy ya. Jadi karena memang Pak Quraisy sendiri sangat mengagumi ya, Syekh Thohir ini dalam bidang penafsiran. Nah, kemudian juga ada, nah di sini buku ini dianggap sebagai salah satu karya paling terkenal. Ini adalah tafsir Al-Quran yang menonjol dengan pendekatannya yang mendalam ya, dalam analisis linguistik dan kritik teks Al-Quran dengan perhatian khusus pada makna dan tujuan ayat. Jadi ada beberapa penekanan ya dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, yaitu berupa makna ayat dan tujuan daripada ayat tersebut. Karena Syekh Thohir ini orang Makusidi ya. Nah, kemudian kitab yang sangat terkenal lagi dari karyanya ada Usulun Nizam Al-Ijtimai fil Islam. Nah, kalau saya yang mau menyimpulkan, jadi semua karyanya Syekh Thohir Ibnu Ashur yang hampir 30-an lebih, itu ya dalam penerapannya, dalam prakteknya, itu terangkum pada kitab Usulun Nizam Al-Ijtimai fil Islam. Kenapa? Karena memang motivasi sekali ya, dan sangat relevan kitabnya itu dengan konteks sekarang. Dan saya pun sampai sekarang ya masih tetap ya, saya masih usahakan ya istiqomah untuk menderas ya, membaca terus karena memang bukunya sangat relevan ya. Nah, kenapa buku ini membahas sistem sosial ya. Jadi kan kadang lihat sosial kita itu kan lagi kacau balau gitu loh. Nah,
Nah, di sini sistem sosial dalam Islam dan bagaimana masyarakat dapat berkembang dan maju sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian ada lagi Maqasidus Syariah. Nah, ini kitab yang sangat terkenal juga ya, Maqasidus Syariah. Nah, jadi memang selain beliau ini mufassir, faqih, kemudian ya maqasidi juga. Jadi semua beliau ini bisa kita sebut sebagai mausu'iyah, ensiklopedis ya. Karena beliau nggak hanya paham dari satu disiplin ilmu, tapi banyak ya, beliau banyak mengerti tentang disiplin ilmu. Dan sejarah filsafat juga beliau sangat ada ya, sangat paham. Kemudian ada Kasful Mughatta minal ma'ani wal afat al-waqi'ah fil Muwatta. Kemudian ada Alaysa Subuh Biqarib. Nah, kitab ini juga kita sudah pernah baca bareng-bareng di komunitas Asyurian. Kita di PCI-NU ada komunitas Asyurian. Nah, jadi buku ini adalah kritik ya, dan analisis terhadap sistem pendidikan tradisional yang berlaku pada masa itu. Jadi kitab ini merupakan kritik terhadap pendidikan ya, sistem pendidikan yang ada di Tunisia. Nah, kemudian dia serta mengajukan usulan reformasi pendidikan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman modern. Jadi intinya sih dari kitab ini ngasih tawaran-tawaran ya. Kalau model tradisional itu, taklid itu ya udah kurang relevan lagi gitu. Kemudian yang keenam ada Tahqiqat wa Anzar fil Quran wa Sunnah. Ini merupakan kumpulan artikel dan penelitian Ibnu Asyur ya, yang berkaitan dengan pemahaman dan analisanya terhadap teks Al-Quran dan hadis. Karya-karya Ibnu Asyur sangat berpengaruh dalam pemikiran Islam modern, di mana ia berusaha melalui karya-karyanya untuk memperbarui pemikiran agama dan menciptakan formulasi yang sesuai dengan tantangan zaman. Jadi memang saya pribadi pun sangat ngefan banget sama beliau dengan begitu karya-karyanya yang sangat progresif dan reformasif. Nah, kemudian ada Syekh Abdul Aziz As-Sa'labi. Nah, tadi selisihnya beda 5 tahun ya secara kelahiran. Nah, beliau juga yaitu salah satu tokoh reformis dan politik terkemuka di Tunisia selama masa penjajahan Prancis. Jadi, Syekh Thohir dan Syekh Abdul Aziz Sa'labi ini dia hidup dalam dua masa, ya, masa transisi, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Tunis sendiri itu dijajah sama Prancis selama 80 tahun kalau nggak salah, nanti teman-teman boleh cek. Nah, kemudian ia memainkan peran penting dalam gerakan reformasi intelektual dan agama, serta dalam perjuangan politiknya demi kemerdekaan Tunisia. Jadi beberapa karyanya ada Ruhut Taharul fil Quran. Nah, buku ini yang sangat terkenal ya. Saya pribadi udah hampir membaca semua tulisan ya. Udah hampir selesai saya membaca Ruhut Taharul ini. Nah, jadi buku ini dianggap sebagai salah satu karyanya yang paling penting. Dalam buku ini ia menafsirkan Al-Quran dari sudut pandang kebebasan dan reformasi. Melalui karya ini, Sa'labi berupaya untuk menonjolkan pesan kebebasan dalam Islam dan bagaimana mencapai keadilan sosial dan politik melalui nilai-nilai Islam. Jadi secara gagasan dan secara ide nanti memang intinya sih dari nanti para pemikir itu ya mereformasi ya secara sosial. Karena sosial di waktu itu kalau misalnya kita melihat sejarahnya ya sangat hancur lah gitu loh. Jauh dari pesan moral yang dibawakan oleh agama Islam. Kemudian ada Mudzakarat Abdul Aziz As-Sa'labi. Jadi ini merupakan autobiografinya beliau ya. Kemudian ada Al-Quran wa Daulah, ada Asasul Akhlaq, Mustaqbal Islam fil Alam. Nah, saya rekomendasikan buat teman-teman yang menonton video ini untuk membaca Ruhut Taharul fil Quran. Ini sangat menginspirasi ya. Kemudian ada Thohir Haddad. Nah, ini sangat
apa ya, saya bilang ya politik gitu loh. Nanti dia karena berhadapan dengan ini. Tahir Haddad lahir 1899 1935. Ini dia masih sangat muda, tadi dia 36 tahun. Dan dia pun ini belum merdeka ya, ini dalam suasana penjajahan oleh Perancis. Salah satu intelektual dan reformis Tunisia yang paling termuka di abad ke-20. Ia merupakan seorang pemikir progresif dan pembela hak-hak perempuan serta hak-hak pekerja. Dan dia menghadapi banyak kritik karena ide-idenya yang pembaharu. Al-Haddad meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Tunisia berkat karya-karyanya yang berani dan penting. Nah, di antara karyanya ini nih yang paling terkenal, dan karya ini masih menjadi rujukan di beberapa kampus ya, terutama dalam hal masalah perempuan ya, masalah gender, masalah emansipasi perempuan, masalah apalagi itu, yaitulah hak kesamaan ya. Jadi ya namanya kitabnya Imra'atuna fis Syari'a wal Mujtama'. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya paling terkenal dan ini saya mau bilang kontroversial ya, dari Thohir Haddad. Di dalamnya Haddad membahas isu-isu tentang wanita dan hak-haknya dalam pandangan syariah Islam, serta menyajikan pandangan progresif tentang peran wanita dalam masyarakat. Haddad menyerukan peningkatan status wanita dan pemberian hak-hak seperti pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan publik, yang menyebabkan dia menghadapi serangan dari kalangan konservatif pada waktu itu. Jadi memang kondisi perempuan di masanya Haddad ini yaitu dia tidak mendapatkan akses, mendapatkan fasilitas, mendapatkan banyak. Jadi dia sama sekali nggak mendapatkan apa-apa. Dia hanya terkungkung di dalam rumah. Pendidikan tidak dapat, sosial tidak dapat. Jadi, nah inilah yang disuarakan oleh Haddad melalui karyanya Imra'atuna fis Syari'a wal Mujtama'. Teman-teman wajib baca karyanya ya. Nah, yang kedua ada Al-Ummal At-Tunisiyun wa Dhuhurul Harakah An-Niqabiyah. Jadi dalam buku ini Haddad menangani masalah para pekerja dan kondisi kehidupan sulit mereka, serta menyerukan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial mereka melalui organisasi dalam serikat pekerja. Buku ini dianggap sebagai kontribusi penting dalam sejarah gerakan serikat pekerja di Tunisia, di mana Thohir Haddad adalah salah satu yang pertama membela hak-hak dan martabat para pekerja. Buku ini juga saya punya bukunya, Insya Allah ya. Jadi kepedulian seorang Thohir Haddad terhadap para pekerja itu sangat tinggi ya, karena melihat para pekerja di sini ya banyak yang yaitu ya tidak sesuai gitu loh dengan kerjaan mereka. Dan bahkan sampai sekarang pun 2024 ini ya di sini ya di Tunis masih banyak pengangguran. Kedua karya ini menyebabkan Haddad mendapatkan kritik tajam dari masyarakat konservatif ya, ini masyarakat tradisional ya. Tetapi dia merupakan salah satu pemikir awal yang berusaha memodernisasi masyarakat Tunisia dan memperkuat hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Kemudian ada siapa lagi? Ada Khudar Hussein ya. Tadi Khudar Hussein ini teman dekat atau karibnya Syekh Thohir ya. Beliau merupakan seorang ulama reformis Tunisia yang terkenal pada paruh pertama abad ke-20. Ia dikenal dengan aktivitas intelektual dan sosialnya serta pandangan-pandangan reformisnya. Khudar Hussein memainkan peran penting dalam kebangkitan intelektual dan keagamaan di Indonesia dan memiliki banyak karya tulis yang membahas fikih dan pemikiran Islam. Ada Islam Dinul Fitrah. Ini bukunya Jos ini. Ide dan gagasannya sangat relevan kalau mau dikontekstualisasikan di era sekarang ya. Kenapa? Karena buku ini membahas prinsip-prinsip dasar agama Islam yang dianggap sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia.
Jadi Khodar Husain juga berusaha menyajikan Islam sebagai agama yang alami, ya, yang alami, yang natural, tidak dibuat-buat, yang berkomunikasi dengan manusia melalui fitrahnya, ya, dan menunjukkan keselarasan syariat Islam dengan akal dan logika. Jadi ya, kalau memang ini ada penekanan, yaitu jadi fitrahnya di sini sebagai agama dia mempunyai keselarasan syariat Islam dengan akal dan logika. Nah, kemudian ada khawatirul hayat, ada al-adab al-islamiyah, ada an-nidham al-istima'i fil Islam. Ini ada kemiripannya dengan karyanya Syekh Thohir, Ushulun Nidham al-Istima'i. Nah, sama penekanannya yaitu analisis tentang sistem sosial, ya, dalam Islam dan bagaimana penerapannya dalam kenyataan dengan menitik beratkan pada keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat Islam. Oke, kemudian ada Ulfa Yusuf, ada Abdul Majid Syarofi, ada Muhammad Dalbi, dan yang terakhir ada Fadil Ibnu Asyur. Nah, tapi nanti 4 yang terakhir ini kita jadikan yang kedua, ya, episode yang kedua, karena ini sudah lumayan panjang. Nanti kita ketemu lagi di episode yang kedua. Dan nanti saya ada konklusi yang wajib teman-teman dengar, ya, di konklusi yang di bagian terakhir. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.